Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Intan Widyaningrum, dan teman saya, Tasya Rizky Salsabila, ingin mempresentasikan tugas 3 tentang eksplorasi data dari mata kuliah Data Mining 6A Teknik Informatika. Eksplorasi data. Eksplorasi data merupakan langkah untuk memahami data sebelum dilakukan praproses. Pemahaman terhadap data yang akan di-mining dapat membantu dalam menentukan teknik-teknik praproses dan analisis data terhadap data sebelum dilakukan data mining. Jenis-jenis atribut data. Di bidang data mining, atribut adalah data field yang mempresentasikan karakteristik atau fitur dari objek data. Pada bidang yang lain, atribut biasanya disebut juga sebagai dimensi. Pada bidang data warehouse, fitur pada bidang machine learning atau variabel. Atribut terdiri dari berbagai jenis, seperti atribut nominal, atribut biner, atribut numerik, atribut ordinal, atribut diskrit, dan kontinu. Ini ada hasil tugas NIM akhiran 3 tentang atribut biner. Sebuah atribut biner adalah atribut nominal yang hanya berisi 2 jenis nilai saja, yaitu 0 atau 1, di mana 0 biasanya berarti bahwa atribut tidak ada dan 1 berarti bahwa itu ada. Contoh lain adalah atribut yang nilainya hanya berisi ya atau tidak. Atribut biner disebut sebagai boolean jika kedua status berkaitan dengan true dan false. Contoh dari atribut biner. Misalkan atribut perokok yang menggambarkan objek pasien. 1 menunjukkan bahwa pasien merokok, sedangkan 0 menunjukkan bahwa pasien tidak merokok. Demikian pula misalkan pasien mengalami tes medis yang memiliki 2 hasil yang mungkin. Tes medis atribut biner, di mana nilai 1 berarti hasil tes untuk pasien positif, sedangkan 0 berarti hasilnya negatif. Atribut biner dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, atribut biner simetris. Sebuah atribut biner adalah simetris jika kedua status dianggap sama-sama penting dan sama-sama memiliki bobot atau jumlah tuples yang seimbang. Artinya, tidak ada preferensi yang mana yang harus dikodekan dengan 0 atau 1. Salah satu contohnya adalah atribut gender yang memiliki status laki-laki dan perempuan. Yang kedua ada atribut biner asimetris. Sebuah atribut biner asimetris jika salah satunya dianggap lebih penting dan menjadi perhatian dari pengamatan dan memiliki jumlah bobot atau jumlah tuples yang tidak seimbang. Misalnya hasil yang positif dan negatif dari tes medis untuk HIV. Berdasarkan konvensi, kode status berdasarkan nilai yang dianggap lebih penting, yang biasanya merupakan salah satu yang paling langka. Misalnya 1 untuk HIV positif dan 0 untuk HIV negatif. Ini merupakan tugas NIM akhiran 8, yaitu atribut ordinal. Atribut ordinal atau ordinal atribut adalah atribut dengan nilai-nilai yang kemungkinan memiliki urutan yang mempunyai arti atau tingkatan atau ranking. Akan tetapi, jarak antara nilai-nilainya tidak diketahui. Ordinal atribut berguna untuk mendaftarkan taksiran suatu kualitas yang tidak bisa diukur secara objektif. Oleh karena itu, ordinal atribut biasanya digunakan dalam survei atau rating. Contoh atribut ordinal, misalkan ukuran minuman yang tersedia di restoran cepat saji. Atribut nominal ini memiliki 3 kemungkinan nilai, kecil, menengah, dan besar. Nilai-nilai itu memiliki urutan yang sesuai dengan ukuran minuman, tetapi kita tidak bisa mengatakan seberapa lebih besar nilainya, misalkan yang menengah dibandingkan dengan yang besar. Contoh lain dari atribut ordinal adalah nilai, misalnya A plus, A, A min, B plus, dan sebagainya. Dan peringkat profesional. Jajaran profesional bisa dibilang dienumerasi secara berurutan. Misalnya asisten, associate, dan dosen penuh, dan prajurit
prajurit tingkat pertama, spesialis, kopral, dan sesran untuk jajaran militer. Lanjutannya, atribut ordinal juga bisa didapatkan dengan teknik diskritisasi dalam tipe atribut numerik dengan memisahkan rentang nilai ke dalam kategori yang berurutan. Nilai-nilai tengah atau tendensi sentral dari atribut ordinal dapat diwakili oleh modus dan mediannya. Nilai yang sering muncul dan nilai tengah, tetapi untuk mean rata-rata tidak bisa dihitung. Perhatikan bahwa nominal, biner, dan atribut ordinal bersifat kualitatif. Artinya mereka menggambarkan fitur dari sebuah objek tanpa memberikan ukuran sebenarnya atau kuantitas. Nilai-nilai dari atribut kualitatif tersebut biasanya berupa kata-kata yang mewakili kategori. Jika bilangan bulat yang digunakan, mereka mewakili kode komputer untuk kategori, dan bukan sebagai jumlah yang bisa dihitung. Misalnya, 0 untuk ukuran minuman kecil, 1 untuk medium, dan 2 untuk besar. Cara memahami data. Terdapat 4 cara dalam memahami data. Menurut Zehan et al. 2012, yaitu yang pertama ada tendensi sentral, yang kedua ada sebaran data, yang ketiga ada grafik statistik, dan yang keempat ada visualisasi data. Berikut adalah hasil tugas NIM akhiran ganjil. Tendensi sentral. Tendensi sentral merupakan angka yang menjadi pusat suatu distribusi. Ada 4 macam bahasan, yaitu rata-rata, median, modus, dan mid-range. Yang pertama ada rata-rata atau mean. Adalah suatu nilai rata-rata dari semua nilai data observasi. Nilai rata-rata data observasi diberi simbol mu. Ada 2 macam mean. Yang pertama ada rata-rata data tidak berkelompok dan rata-rata data berkelompok. Rata-rata data tidak berkelompok merupakan nilai yang diperoleh dari penjumlahan semua data observasi dibagi dengan banyaknya data. Berikut adalah contoh dari rata-rata data tidak berkelompok. Kemudian ada rata-rata data berkelompok, merupakan jumlah hasil kali antara frekuensi dengan nilai tengah semua kelas jumlah frekuensi. Berikut ada contoh dari rata-rata data berkelompok. Yang kedua ada median. Median adalah nilai data observasi yang berada di tengah-tengah urutan data tersebut, atau data observasi yang membagi data observasi yang sudah diurutkan menjadi 2 bagian yang sama banyak. Nilai median data observasi diberi simbol MD. Ada 2 macam median. Yang pertama ada median data tidak berkelompok yang dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, urutkan data observasi dari kecil ke yang besar. Selanjutnya, tentukan letak median dengan rumus N plus 1 dibagi 2. Dan selanjutnya, tentukan nilai median. Kemudian, ada median data berkelompok. Dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan kelas median dengan rumus kelas median, yaitu N bagi 2. Dan selanjutnya, tentukan median dengan rumus sebagai berikut. Median data tidak berkelompok. Berikut ini ada contoh dari median data tidak berkelompok. Selanjutnya ini ada contoh dari median data berkelompok. Yang ketiga ada modus, merupakan suatu nilai yang paling sering muncul atau nilai dengan frekuensi muncul terbesar. Jika data memiliki 2 modus, disebut bimodal. Jika data memiliki modus lebih dari 2, disebut multimodal. Ada 2 macam modus. Yang pertama ada modus data tidak berkelompok, dan yang kedua ada modus berkelompok. Dapat ditentukan sebagai berikut. Tentukan kelas modus yaitu yang mempunyai frekuensi terbesar. Kemudian tentukan modus dengan rumus sebagai berikut.
Berikut ada contoh dari modus data tidak berkelompok dan modus data berkelompok. Yang keempat ada mid-range. Mid-range adalah mean dari nilai terkecil dan nilai terbesar dari suatu kumpulan data. Dirumuskan dengan X terkecil ditambah X terbesar dibagi 2. Berikut ada contoh dari perhitungan mid-range. Selanjutnya ada visualisasi data. Visualisasi data adalah praktik dalam menerjemahkan informasi ke dalam konteks visual, seperti peta atau grafik, untuk membuat data lebih mudah dipahami dan dicerna oleh otak manusia. Terdapat banyak teknik visualisasi data yang dapat digunakan menurut Jehan et al. 2012. Di antaranya, teknik berorientasi piksel, teknik proyeksi geometris, dan teknik berbasis icon. Teknik berorientasi piksel. Teknik berorientasi piksel adalah memetakan tiap-tiap data value ke titik tertentu dan setiap data value memiliki satu atribut dalam jendela terpisah. Berikut ada contoh dari teknik berorientasi piksel. Di yang sebelah kiri itu ada gambar pengaturan jendela atribut untuk data dengan 6 atribut. Secara umum, teknik ini menggunakan satu titik setiap satu data value. Maka teknik ini dapat mengalokasikan visualisasi data dalam ukuran yang sangat besar, yaitu memungkinkan untuk menampilkan lebih dari 1 juta data value. Atribut yang berbeda ditampilkan pada sub jendela yang berbeda dan range nilai data yang mungkin dipetakan pada titik sesuai warna tertentu. Kemudian di sebelah kanan ada gambar yang mengilustrasikan visualisasi menggunakan metode pengaturan piksel yang disebut pengaturan spiral dan pengaturan sumbu. Adapun karakteristik teknik berbasis piksel, yang pertama itu dapat menangani himpunan data yang besar dan sangat besar dengan tampilan beresolusi tinggi. Selanjutnya dapat menangani secara wajar untuk data menengah dan dimensi yang tinggi. Dan yang terakhir ada tiap-tiap data item dipetakan secara tunggal dengan sebuah titik, sehingga tidak terjadi record yang overlap dan kekacauan secara visual. Selanjutnya ada teknik proyeksi geometri. Teknik proyeksi geometri adalah teknik visualisasi koordinat paralel. Teknik koordinat paralel memetakan ruang berdimensi K ketampilan 2 dimensi dengan menggunakan K sumbu yang berjarak sama dan saling paralel dengan sumbu tampilan. Sumbu-sumbu tersebut disesuaikan dengan karakteristik teknik geometri. Yang pertama itu dapat menangani himpunan data yang besar dan sangat besar ketika dipasangkan dengan teknik-teknik interaksi yang sesuai. Tetapi kekacauan secara visual dan record yang overlap sangat parah untuk himpunan data yang besar. Selanjutnya dapat menangani secara wajar untuk data menengah dan dimensi yang tinggi. Kemudian semua dimensi data dianggap sama, namun urutan sumbu yang ditampilkan mempengaruhi apa yang dapat dirasakan. Dan yang terakhir, sangat efektif untuk menentukan data penjelasan dan hubungan antara dimensi. Dan yang terakhir ada teknik berbasis icon. Teknik berbasis icon atau iconic display technique atau iconic graphic adalah memetakan setiap data item multidimensi ke sebuah icon. Sebuah teknik tampilan berbasis icon yang memungkinkan untuk visualisasi data yang besar dan lebih memadai untuk data mining adalah teknik stick figure. Dalam teknik ini, dua buah data dipetakan ketampilan 2 dimensi dan dimensi yang lain dipetakan ke sudut dan panjang sayap dari icon stick figure. Di sampingnya itu adalah contoh gambar dari icon stick figure. Selanjutnya,
Jika data item relatif padat dibandingkan dengan dimensi tampilan, hasil visualisasi menunjukkan tekstur pola yang sangat sesuai dengan karakteristik data dan dapat terdeteksi berdasarkan persepsi sebelumnya. Berikut ada contoh dari sebuah himpunan stick figure. Berikutnya ada tugas NIM akhiran genap, yaitu ada sebaran data. Sebaran data atau dispersi atau ukuran penyebaran pada dasarnya adalah pelengkap dari ukuran nilai pusat dalam menggambarkan sekumpulan data. Jadi dengan adanya ukuran dispersi, maka penggambaran sekumpulan data akan menjadi lebih jelas dan tepat. Ukuran penyebaran data juga dapat diartikan sebagai berbagai macam ukuran statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui luas penyebaran data atau homogenitas data. Jika kita bisa menentukan sebaran data, maka kita bisa menentukan data mana yang termasuk pensilian atau outlier dan yang bukan. Pengukuran sebaran data dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode. Satu ada interquartile range atau IQR. Yang kedua ada standard deviation atau STD. Interquartile range sering disebut juga rentang interquartile atau interquartile range. Disebut juga hamparan atau H, yaitu selisih antara kuartil atas atau Q3 dan kuartil bawah Q1 dituliskan atau dirumuskan seperti yang ada di bawah. Berikut adalah contoh interquartile range. IQR tidak dapat menunjukkan nilai minimum dan maksimum. Maka kita bisa menggunakan 1 minimum, kedua Q1, ketiga median, keempat Q3, kelima maksimum. Kombinasi dari kelima nilai tersebut dapat digambarkan dalam box plot. Box plot adalah grafik yang berupa garis kotak yang kadang dilengkapi oleh satu atau lebih titik. Box plot berupa ujung bawah atau minimum, ujung bawah kotak Q1, garis dalam kotak median, ujung atas kotak Q3, ujung atas garis maksimum, dan tidak menyatakan data pensilian atau outlier. Contoh box plot sebagai berikut. Lalu ada data outlier. Data outlier adalah data yang lebih kecil dari 1,5 kali IQR di bawah Q1 atau 1,5 kali IQR di atas Q3. Berikut adalah pensilian sama dengan A dan lain-lain. Berikutnya ada standard deviation atau STD. Deviasi standar merupakan deviasi rata-rata atau mean deviation yang telah menempuh proses perhitungan atau diberi standarisasi, sehingga memiliki kadar kepercayaan atau reliabilitas yang lebih bagus. Cara mencari deviasi standar. Mencari deviasi standar dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Lalu, jika seandainya data yang dihitung memiliki nilai frekuensi lebih dari 1, atau jika seandainya data berkelompok, maka menghitung standar deviasinya menggunakan rumus berikut. Berikut adalah contoh kasus deviasi standar. Ilustrasi ini akan menggambarkan perhitungan deviasi rata-rata untuk data tunggal yang masing-masing skornya memiliki frekuensi 1. Berikut adalah contohnya. Berikutnya ada grafik statistik. Grafik statistik digunakan sebagai alat bantu untuk memahami data. Grafik statistik yang umum digunakan seperti 1. Quantile plot, kedua QQ plot, ketiga ada histogram, keempat ada scatter plot. Selanjutnya ada quantile plot. Quantile plot merupakan grafik sederhana untuk melihat distribusi data dalam suatu atribut. Grafik ini
menampilkan informasi kuantil Q1, yaitu Q1, Q2, dan Q3, yang ditunjukkan dengan garis solid. Ujung bawah garis solid adalah Q1, pertengahan garis solid adalah Q2, dan ujung atas garis solid adalah Q3. Kuantil plot didistribusikan setiap observasi XI dalam suatu atribut digambarkan terhadap presentase FI dirumuskan sebagai berikut. Contoh kuantil plot sebagai berikut. B, yaitu QQ plot. QQ plot merupakan singkatan dari kuantil-kuantil plot yang menggambarkan kuantiles dari distribusi data suatu atribut terhadap atribut lain yang berkolerasi. Jika M merupakan jumlah data pada atribut pertama dan jika N merupakan jumlah data pada atribut kedua dan jika M lebih kecil dari N, maka QQ plot dilakukan hanya untuk M data. Seperti contoh di bawah, yaitu QQ plot terhadap atribut algoritma dan kalkulus. Yang kedua ada QQ plot terhadap atribut kalkulus dan kewarganegaraan. Yang ketiga adalah QQ plot terhadap atribut algoritma dan kewarganegaraan. Yang ketiga ada histogram. Histogram atau dikenal dengan nama histogram frekuensi digunakan untuk menggambarkan rangkuman distribusi dari suatu atribut. Berikut adalah contohnya. Dari nilai algoritma diperoleh frekuensi nilai sebagai berikut. Maka bentuk grafik histogram frekuensi terhadap nilai algoritma sebagai berikut. Yang keempat atau yang terakhir ada scatter plot. Scatter plot atau dikenal dengan grafik persebaran merupakan metode paling efektif untuk mendeteksi adanya pola ketertarikan atau kecenderungan nilai pada satu atau lebih atribut data. Contohnya yaitu sebagai berikut, yaitu scatter plot terhadap atribut algoritma dan kalkulus, scatter plot terhadap atribut kalkulus dan kewarganegaraan, lalu ada scatter plot terhadap atribut algoritma dan kewarganegaraan. Dari dari penjelasan yang kita jelaskan, kita menggunakan referensi sebagai berikut. Sekian, terima kasih dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.